Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aurel Leftia Safarina, Firda Fauzia, Nihda Miftah Farhani, dan saya sendiri Erkori Nur Rahman Sofiana akan menjelaskan bab 6 yaitu bagian statistika inferensial dan pengujian hipotesis. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan bagian A, yaitu statistika parameter. Statistika parameter terbagi 4 bagian, yaitu ada statistika parameter dan non-parameter, ada populasi dan sampel, lalu ada hipotesis dan pengujian hipotesis, dan yang keempat itu ada pengujian normalitas, Kolmogorov-Smirnov, dan Lilliefors. Saya akan memaparkan bagian pertama terlebih dahulu, yaitu parameter dan non-parameter. Nah, kalian sebelumnya harus tahu dulu apa pengertian dari parameter dan non-parameter. Parameter adalah jenis statistika dalam teknik analisisnya memiliki persyaratan tertentu, yaitu distribusi data populasi berdasarkan model distribusi normal dan populasi homogen. Nah, untuk non-parameter, jenis statistika dalam teknik analisis tidak perlu populasi berdistribusi normal atau statistika bebas distribusi. Nah, selanjutnya ada bagian kedua, yaitu populasi dan sampel. Kalian juga harus tahu dulu apa sih pengertian dari populasi dan sampel. Kalian dapat ketahui pengertian populasi dan sampel dapat dibuka di buku halaman 139 buatan dari Dr. Budi Susetyo, MPD. Nah, untuk pengertiannya itu ada di paragraf pertama. Populasi adalah keseluruhan data atau objek yang diteliti berupa karakteristik tertentu terhadap gejala, fenomena, peristiwa, atau kejadian. Sedangkan sampel adalah sebagian data yang diambil dari populasi. Nah, untuk cara pengambilan datanya itu memiliki dua cara, yaitu yang pertama adalah sensus dan yang kedua adalah sampel atau cuplikan. Nah, populasi ada kalanya kita tidak mengetahui batasan dari anggotanya. Nah, dalam populasi itu terbagi dalam dua macam, yaitu populasi yang tidak terhingga atau tidak memiliki batasan yang pasti yang kita sebut dengan populasi terhingga. Dan yang kedua, populasi yang memiliki jumlah batasan yang dapat kita ketahui kita sebut dengan populasi terhingga. Untuk pengertian populasi tidak terhingga hanya sebagai konseptual saja, dikarenakan untuk memudahkan dalam secara teorinya. Populasi kebanyakan untuk pengambilan datanya tidak menggunakan sensus, pada umumnya menggunakan cara sampel atau cuplikan. Nah, kenapa? Karena ada beberapa alasan yang tidak menguatkan untuk pengambilan datanya menggunakan sensus. Yang pertama itu adanya ketidakpraktisan, terus juga tidak ekonomis, lalu ketelitian yang kurang memuaskan, terus juga ada waktu penelitian yang terbatas. Sedangkan populasi itu anggotanya itu sangat banyak. Nah, kenapa pengambilannya itu lebih baik atau pada umumnya memang menggunakan sampel. Nah, kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, teknik pengambilannya itu jika menggunakan sampel itu adalah sampling. Nah, untuk sampel yang karakteristiknya dapat mewakili populasi bisa kita sebut dengan sampel yang representatif. Cara pengambilan sampling dapat kita bagi menjadi dua, yaitu dengan cara random sampling dan juga non-random sampling. Random sampling adalah semua anggota dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Karena apa? Mereka merandom atau mengacak untuk menjadikan anggota tersebut sebagai sampelnya. Sedangkan non-random sampling, semua anggota dari populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Karena apa? Karena memiliki kriterianya tersendiri seperti contoh yang tadi saya sudah sebutkan. Sampel tersebut harus dapat mewakili dari populasinya, maka disebut
sampel representatif. Itu adalah salah satu dari kriterianya. Oke, selanjutnya itu ada pengambilan beberapa data dengan cara random sampling. Contohnya itu random sederhana, stratifikasi, cluster atau kelas, atau area juga bisa, dan juga ada sistematis. Lalu ada non-random sampling, seperti contohnya purposive, kuota, dan incidental atau kebetulan. Nah, lalu dalam pengambilan sampel tersebut yang sudah dianalisis akan menjadi sebuah hasil dari analisis. Nah, hasil analisis inilah yang dijadikan kesimpulan untuk mewakili karakteristik dalam populasi yang kita analisis. Nah, pada tahap inilah yang berkaitan dengan kesimpulan dari sampel yang kita namakan dengan statistika induktif atau inferensial. Selanjutnya itu ada hipotesis dan pengujian hipotesis. Oke. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara yang berdasarkan dari kajian teori. Nah, dalam pengujian hipotesis dapat terjadi kemungkinan untuk diterima atau ditolak berdasarkan kriteria tertentu. Pada contohnya yang di buku, di halaman 140, di paragraf pertama, peneliti membandingkan metode dalam pengajaran IPA kelas 10, yaitu dengan metode ceramah dan juga dengan metode demonstrasi. Nah, setelah peneliti membaca secara literatur, bahwasannya untuk metode demonstrasi lebih baik dibandingkan dengan metode ceramah. Nah, disitulah dugaan sementara atau hipotesis itu harus kita uji untuk menghasilkan kebenaran yang bisa kita peroleh. Lalu kita akan bertemu dengan dua macam kekeliruan saat melakukan hipotesis. Yang pertama itu ada kekeliruan tipe 1, menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Dan yang kedua itu kekeliruan tipe 2, menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Kalian dapat lihat di tabel di bawah, di samping nih ya. Nah, tabel di samping ini lebih jelasnya seperti apa. Lanjut. Nah, untuk kekeliruan tipe 1 dan tipe 2 dapat kita ubah dalam bentuk simbol. Nah, untuk kekeliruan tipe 1 itu dinyatakan dengan lambang atau simbol alfa. Kita sebut dengan kekeliruan alfa. Dan kedua itu ada kekeliruan tipe 2 dengan dinyatakan lambang beta. Kita sebut dengan kekeliruan beta. Nah, besar kecilnya signifikansi alfa dan beta yang diterima dalam pengambilan keputusan tergantung kekeliruan yang terjadi karena saling berkaitan. Apabila taraf nyata alfa yang digunakan semakin kecil, maka besarnya beta semakin bertambah. Begitupun sebaliknya, apabila taraf beta yang digunakan semakin kecil, maka besarnya alfa akan makin bertambah. Kita menggunakan alfa sama dengan 0,01 atau alfa sama dengan 0,05. Misalnya, alfa sama dengan 0,01 disebut taraf nyatanya itu adalah 1%. Nah, berarti penolakannya itu hanya 1 kali dalam 100 kali pengujian, yang berarti 99% kesimpulan yang dimiliki kebenaran. Dengan demikian, hipotesis yang telah diajukan ditolak taraf nyatanya itu sebesar 0,05. Besarnya beta dapat dihitung jika diketahui alfa. Alfa ditambah beta sama dengan 1. Atau beta dikurangin 1 sama dengan hasilnya alfa. Selanjutnya, ada penggambaran dalam hipotesis. Untuk hipotesis sendiri dinyatakan dengan lambang huruf H. Untuk hipotesis dengan pernyataan yang sama disebut dengan hipotesis 0. Hipotesis tandingan yang dinyatakan alternatif dilambangkan
dengan huruf A atau 1 atau K. Nah, kita bisa lambangkan hipotesisnya itu yaitu HA atau H1 atau HK. Untuk pengujian hipotesis dengan uji satu sisi disebut dengan one toil test. Untuk pengujian hipotesis dengan uji dua sisi disebut dengan two toil test. Kalian dapat lihat di diagram di sebelah kanan. Sebelah sini ya. Nah, di bagian atas ini diperlihatkan uji satu sisi tapi di sebelah kanan. Untuk yang di tengah-tengah ini ada uji satu sisi di sebelah kiri. Dan yang di bagian bawah, nah ini itu uji dua sisi. Oke. Nah, ditinjau dari statistika parameter yang biasa digunakan yaitu ada rata-rata, ada simpanan baku, ada proporsi, ada koefisien relasi, dan sebagainya. Untuk rata-rata dilambangkan dengan mu. Untuk simpanan baku dilambangkan dengan sigma. Untuk proporsi dilambangkan dengan pi, dan koefisien korelasi dilambangkan dengan rho. Dirumuskan dengan formulasi hipotesis 0 dan hipotesis mengandung pengertian tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar. Dapat dirumuskan dalam uji rata-ratanya, yaitu kalian bisa buka di halaman 143 dan 144. Saya hanya mengambil satu contoh saja, yaitu yang di halaman 143. Hipotesis yang memiliki makna yang sama dan tidak sama. Pelambangannya itu H0 dibanding mu A sama dengan mu B. Nah, untuk H1 atau hipotesis alternatif dibanding dengan mu A itu tidak sama dengan mu B. Bentuk hipotesis lainnya dengan angka, contohnya itu H0 atau hipotesis 0 dibanding dengan mu sama dengan 75, tetapi untuk H1 atau hipotesis alternatif dibanding dengan mu itu tidak sama dengan 75. Nah, untuk hitungan besaran harga statistika dipilih dari sampelnya itu H0 atau hipotesis 0 diterima apabila harga hitung kurang lebih kecil dari harga tabel. H0 ditolak apabila harga hitung kurang lebih besar sama dengan harga tabel. Kalian bisa lihat di halaman 144. Selanjutnya bagian 4 yaitu pengujian normalitas. Untuk pengujian normalitas akan dijelaskan oleh Nihda. Nah, selanjutnya ada pengujian normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Lilliefors. Jadi di statistika inferensial itu kan di dalamnya ada salah satu kegiatan yang yaitu menguji hipotesis. Nah, jadi statistika inferensial ini memerlukan adanya model distribusi untuk menaksir parameter populasi. Nah, sebelum melakukan pengujian hipotesis ini, perlu dilakukan adanya pengujian model distribusi normal yang digunakan sebagai sampel dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, kenapa harus distribusi normal? Jawabannya adalah karena kita memang sedang membahas statistika paramerik. Ya, statistika paramerik ini adalah parameternya atau asumsi distribusi populasi datanya berdasarkan pada model distribusi normal. Di sini uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas ini karena pada analisis paramerik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut harus terdistribusi secara normal. Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Nah, jadi uji normalitas ini bertujuan untuk menentukan data berdistribusi normal atau tidak dengan cara
Yang pertama itu ada Kolmogorov-Smirnov, dan yang kedua ada dengan cara Lilliefors. Kolmogorov-Smirnov. Pengujian Kolmogorov-Smirnov menggunakan kecocokan kumulatif sampel X dengan distribusi probabilitas normal. Distribusi probabilitas normal pada variabel tertentu dikumulasikan dan dibandingkan dengan kumulasi sampel. Selisih dari setiap bagian adalah selisih kumulasi, dan selisih yang paling besar dijadikan sebagai patokan pada pengujian hipotesis. Misalnya akan diuji apakah sampel X berasal dari distribusi probabilitas tertentu, maka distribusi probabilitas seragam dijadikan hipotesis 0. Distribusi probabilitas X adalah distribusi probabilitas normal, dan hipotesis 1, distribusi probabilitas X bukan distribusi probabilitas normal. Konsep dasar dari pengujian ini adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Berikut adalah persyaratannya. Yang pertama, data berskala interval atau rasio kuantitatif. Yang kedua adalah data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga adalah dapat untuk N besar ataupun N kecil. Yang selanjutnya ada signifikansi. Yang pertama, tolak hipotesis 0 jika A max lebih besar daripada nilai tabel Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua, terima H0 jika A max lebih kecil dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, selanjutnya di sini ada contoh ya teman-teman, bisa dibaca contoh soalnya. Jadi di sini kita akan menguji apakah populasi X berdistribusi probabilitas normal atau tidak. Jadi di sini Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal ya teman-teman, bisa dibaca sama-sama. Jadi di sini kita akan menguji apakah populasi X berdistribusi probabilitas normal atau tidak. Di sini kita akan membuat tabel kumulasi pada sampelnya. Nah, nanti didapat X bar sama dengan 21 dan S-nya 9,428. Jadi perhitungan nilai baku serta pencarian di tabel distribusi normal hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, setelah tadi membuat tabel kumulasi pada sampel, dilanjutkan ke tabel harga skor baku dan luasnya. Rumus harga skor baku itu adalah ini ya, Z sama dengan X dikurangi X bar dibagi S. Nah, setelah itu dilanjutkan ke tabel yang selanjutnya adalah tabel perhitungan harga. Nanti didapat keputusan akhirnya itu adalah pada taraf signifikansi 0,05 diterima hipotesis 0, artinya populasi berdistribusi normal. Nah, yang kedua ada uji Lilliefors. Jadi uji Lilliefors ini sebenarnya sama dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu kumulasi proporsi dibandingkan dengan fungsi distribusi pada distribusi probabilitas normal. Fungsi distribusi pada distribusi probabilitas normal ditemukan melalui tabel, sehingga data perlu ditransformasi ke nilai baku. Nah, di sini ada contoh soal ya. Jadi kita akan menguji apakah populasi X berdistribusi probabilitas normal pada taraf signifikansi 0,05. Untuk memudahkan perhitungan data disusun dalam tabel yang hasilnya seperti ini ya. Jadi ini tabel kumulasi pada sampel. Nanti akan didapat hasil bahwa jumlahnya ada 20, X barnya 24,45 dan SX-nya 2,020. Kumulasi pada distribusi probabilitas normal melalui nilai baku dan tabel fungsi distribusi pada distribusi probabilitas normal diperoleh harga tampak pada tabel berikut ini hasilnya. Jadi di sini ada dua tabel ya, ada tabel perhitungan terhadap luas wilayah dan selanjutnya tabel perhitungan harga T. Nah, setelah melalui pengujian dari tabel yang sebelum-sebelumnya, setelah diperoleh hasil dari penghitungan tabel sebelumnya, maka akan didapatkan keputusan bahwa taraf signifikansi 0,05 tolak hipotesis 0, populasi tidak berdistribusi normal. Kali ini kita akan membahas tentang pengujian linearitas. Nah,
Analisis regresi pada umumnya digunakan untuk keperluan uji hipotesis yang berkaitan dengan prediksi dan eksplanasi. Nah, contoh pemakaian pada regresi prediksi adalah penentuan skor SBMPTN. Nah, untuk regresi eksplanasi sendiri yaitu digunakan untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menentukan suatu fenomena. Misalnya untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar seseorang. Nah, seperti pada teknik korelasi, teknik analisis regresi menggunakan asumsi adanya hubungan yang linear atau berupa garis lurus antar variabel prediktor dengan variabel kriterium. Teknik analisis regresi ini mempunyai bentuk umum persamaan, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Y di sini adalah Y topi itu agar bisa membedakan dengan Y yang ada pada data. Nah, Y di sini adalah subjek dalam variabel dependen yang akan diprediksikan. A itu harga Y ketika X sama dengan 0 atau harga konstan. B yaitu angka arah atau koefisien regresi. Sedangkan X subjek pada variabel independen. Nah, berdasarkan konsep kuadrat terkecil atau least square, maka koefisien A dan B dapat dihitung. Karena sebelum kita membahas tentang regresi linear sederhana, kita harus menghitung terlebih dahulu A dan B-nya. Nah, rumusnya ada pada buku. Kita bisa lihat ya, teman-teman gitu. Y, ada X, ada XY, ada sigma ya di sini, itu jumlah. Nah, sebelum memasuki perhitungan, kita harus mengetahui istilah-istilah yang diperlukan ketika pengujian linearitas, yaitu ada jika, jikati, regresi A, regresi B per A, dan lain-lain. Kita bisa melihatnya di buku kita gitu ya teman-teman. Istilah-istilah ini untuk mempermudah ketika perhitungan pada tabel ANAVA atau analisis varian. Setiap sumber variansi memiliki derajat kebebasan atau yang disebut dengan DK. N untuk total 1 untuk regresi 1 untuk regresi, 1 untuk regresi B per A, N-2 untuk tuna cocok untuk sisa, dan N-K untuk galat atau error. Dengan adanya DK atau derajat kebebasan dapat ditentukan rata-rata jumlah kuadrat yang membagi jumlah kuadrat dengan DK. Nah, ini akan diperoleh seperti yang gambar yang ada pada layar ya teman-teman, atau ada di buku halaman 154. Nah, hasil perhitungan tadi yang seperti jika, jiketi gitu ya, akan dimasukkan ke dalam tabel yang disebut dengan tabel ANAVA atau analisis varian. Nah, ini nanti akan digunakan pada akhir setelah kita mengetahui nilai dari A dan B. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, kita harus lebih tahu gitu ya kriteria seperti apa untuk melakukan pengujian hipotesis gitu. Di sini ada 2 kriteria pengujian hipotesis. Yang pertama, tolak hipotesis koefisien regresi signifikan jika F lebih dari sama dengan F1 min alpha 1 N min 2. Yang kedua, tolak hipotesis model regresi linear jika F lebih dari sama dengan F1 min alpha K min 2 N min K. Kita bisa membacanya ada pada buku 155 sampai 156. Setelah kita mengetahui kriterianya, di sini ada contoh gitu ya. Contoh tabel data motivasi dan prestasi siswa. Nah, skor X dan Y diperoleh setelah melakukan pengukuran dan disusun dalam tabel seperti ini. Kita
bisa mengetahui di sini ada X, ada Y, ada XY, ada X kuadrat, ada Y kuadrat. Nah, kita sudah mengetahui semua data-datanya, semua angka-angkanya, maka kita bisa menjumlahkan masing-masing ya. X ada berapa, Y ada berapa, XY ada berapa, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, langkah pertama yaitu kita harus menghitung A dan B. Nah, menghitung A dan B. Jadi, rumus yang di awal tadi akan digunakan untuk perhitungan ini ya, perhitungan tabel tadi. Kita akan menghitung A dan B. Kita tinggal memasukkan saja angka-angka yang sudah dihitung di dalam tabel tadi. Di sini ada sigma Y, sigma X kuadrat dikurangi sigma X, sigma XY per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Ini untuk menghitung A. Kita tinggal memasukkan saja angka-angka tadi. Sigma di sini berarti jumlah yang ada ya. Jumlah Y berapa, jumlah X berapa gitu. Begitu pula dengan B. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh A sama dengan 6,88 dan B 0,68. Maka kecenderungan regresi linear berprestasi Y atas motivasi X adalah Y topi sama dengan A tambah BX atau Y sama dengan 6,88 ditambah ya, ini ditambah 0,68X. Mohon maaf ada kesalahan penulisan. Nah, langkah kedua. Nah, istilah-istilah pengujian linearitas tadi digunakan dalam perhitungan ini seperti JK. Kita mencari JK ya teman-teman. Ada JKT, ada JKA atau regresi A, ada juga regresi B per A. Nah, sejujurnya perhitungan ini mudah gitu karena kita sudah mengetahui angka-angka, mengetahui jumlah-jumlahnya. Kita tinggal memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. Nah, kita melakukan pengelompokan data X dan Y. Pengelompokan ini untuk mempermudah perhitungan. Nah, dengan melakukan pengelompokan X, data X yang berharga sama tersebut akan diperoleh pada kelompok pertama ada N, ada buah data X yang masing-masing harganya sama, yaitu X1 berpasangan dengan Y yang umumnya harganya berbeda-beda. Pada kelompok 2 ada N2 yang buah datanya masing-masing harganya sama, yaitu X2. Begitu juga seterusnya. Nah, sebelumnya kan kita sudah mencari JKT, JKS gitu, ada jumlah kuadrat galat atau error gitu. Nah, untuk menghitung jumlah kuadrat error, rumusnya kan sigma X I. Nah, seperti ini teman-teman. Kurawal sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat per NI. Nah, ini datanya karena kita sudah kelompokkan, jadi kita tinggal memasukkan saja angka-angka yang sudah ada. Setelah melakukan perhitungan, kita jumlahkan. Jika G atau galat error ini hasilnya adalah 37,67, sedangkan jumlah kuadrat tuna cocok sama dengan jika S sisa dikurangi jika G galat sama dengan 46,77 dikurangi 37,67, yaitu hasilnya 91. Nah, setelah kita melakukan perhitungan semuanya, setelah kita melakukan perhitungan A, B sampai jumlah kuadrat total, sisa,
Tuna cocok sampai error. Nah, hasilnya akan digunakan pada tabel hasil ANAVA. Nah, yang tadi kita tinggal memasukkan saja data-datanya setelah melakukan perhitungan. Nah, di sini ada tabel ANAVA untuk regresi Y sama dengan 6,88 plus atau tambah 0,68X. Nah, kita menggunakan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05 untuk menguji hipotesis 1 dari distribusi F dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut N-2. Di sini regresinya adalah N-2, yaitu sama dengan 30 dikurangi 2, hasilnya 28. Kita bisa melihatnya pada halaman 160. Nah, setelah kita melakukan perhitungan tersebut, kita mendapat kesimpulan bahwa hubungan motivasi dengan prestasi belajar berbentuk regresi linear. Mungkin pembahasan saya kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangan, karena saya sendiri juga masih belajar. Mohon maaf sekali lagi jika banyak kesalahan. Apabila ada yang kurang dimengerti atau tidak dapat dipahami, boleh menanyakan ketika presentasi atau saat pembelajaran berlangsung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pengujian homogenitas, di mana uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih, yang bertujuan untuk mengetahui apakah data bersifat homogen atau heterogen. Dan di mana rumus untuk menguji homogenitas yaitu menggunakan rumus F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat, atau F sama dengan variansi 1 kuadrat per variansi 2 kuadrat. Selanjutnya kriteria pengujian, di mana jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, H0 diterima atau data bersifat homogen, dan jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima atau data bersifat heterogen. Selanjutnya, langkah-langkah yang pertama yaitu mencari varian atau standar deviasi dari variabel X dan Y dengan rumus A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Yang kedua, mencari F hitung dari varians X dan Y dengan rumus F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Yang ketiga, membandingkan F hitung dengan F tabel, yaitu untuk varians dari kelompok dengan varians terbesar adalah derajat kebebasan pembilang N kurangi 1. Selanjutnya, untuk varians dari kelompok dengan varians terkecil adalah derajat kebebasan penyebut N kurangi 1. Dan jika F hitung lebih kecil dari F tabel berarti homogen, dan jika F hitung lebih besar dari F tabel berarti tidak homogen. Ini ada contoh soal, yaitu hasil pengukuran terhadap motivasi belajar siswa dan motivasi belajar siswa dalam meningkatkan prestasi belajar matematika. Kedua sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Sampel berukuran N1 sama dengan 10 diperoleh varian S1 kuadrat sama dengan 20,5 dan N2 sama dengan 12 diperoleh varian S2 kuadrat sama dengan 18,3. Ujilah apakah kedua pengukuran motivasi variansinya homogen dengan menggunakan A sama dengan 0,05. Nah, di sini menggunakan rumus F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat sama dengan kita masukkan S1 kuadratnya 20,5 dibagi S2 kuadratnya 18,3, hasilnya 1,12. Nah, derajat kebebasan atau dk pembilang sama dengan N kurangi 1 sama dengan 10 kurangi 1, hasilnya 9, dan penyebut
sama dengan N kurangi 1 sama dengan 12 kurangi 1 hasilnya 11, diperoleh dari distribusi F 0,05. Derajat kebebasannya 11,9 dan hasilnya 2,90. Dari hasil perhitungan F hitung sama dengan 1,12 dan F tabel sama dengan 2,90, maka H0 diterima. Berarti kedua sampel mempunyai variansi yang sama atau disebut dengan homogen. Dan selanjutnya ada contoh soal dengan data mentai yang belum diketahui variansi besar kecilnya maupun F hitungnya. Soalnya adalah data ujian tengah semester Bahasa Indonesia atau X dan IPS atau Y siswa kelas 4. Kedua data dihubungkan untuk melihat keterkaitan variabel X dengan variabel Y. Hipotesis yang akan diuji adalah H0 hubungan Bahasa Indonesia dengan IPS, koefisien arah regresi yang berarti atau signifikan. H1 hubungan Bahasa Indonesia dengan IPS yang tidak berarti atau tidak signifikan. Yang B, H0 hubungan Bahasa Indonesia dengan IPS berbentuk regresi linear. Dan H1 hubungan Bahasa Indonesia dengan IPS yang berbentuk regresi tidak linear. Skor X dan Y disusun dalam tabel sebagai berikut. Di sini didapat dari tabel hasil penelitian variansi besar dan kecil. Di sini kita dapatkan data dari penelitian, ada jumlah sampel 25, baik dari skor X dan Y. Di sini dilambangkan dengan N itu jumlah sampel. Kemudian baik dari skor X dan Y, kita dapat mencari hasil dari X dan Y, mencari X kuadrat dan Y kuadrat, di mana data-data itu diperlukan untuk menghitung rumus untuk mencari variansi besar dan kecil. Setelah dihitung, kemudian kita mencari sigmanya, jumlah dari total baik dari skor X, Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Kemudian sudah didapat sigma X hasilnya 948, sigma Y 819, sigma XY 31.197, sigma X kuadrat 36.148, dan sigma Y kuadrat sama dengan 26.969. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu A sama dengan hasil dari sigma Y dikali hasil dari sigma X kuadrat dikurang hasil dari sigma X dikali hasil dari sigma XY dibagi N atau jumlah sampel dikali hasil dari sigma X kuadrat dikurang hasil dari sigma X kuadrat. Nah, langsung saja kita hitung A dan B-nya menggunakan kuadrat kecil dengan rumus yang tadi sudah disebutkan. Sekian, dan dapat hasilnya A sama dengan 6,1 dan B sama dengan 0,70, dimana kita bisa lihat A lebih besar dibandingkan B. Kemudian kita bisa simpulkan bahwa A itu merupakan variansi besar dan B itu merupakan variansi kecil. Kemudian kita masukkan jumlah sampel 25 untuk menghitung F tabel N1 kurang 1 sama dengan 25 dikurangi 1 hasilnya 24, dan N2 dikurangi 1 sama dengan 25 kurangi 1 hasilnya 24. Hasil yang didapat untuk F hitung kita ambil dari data yang sebelumnya, yaitu variansi besar dibagi variansi kecil, yaitu 6,1 dibagi 0,70 sama dengan 8,71. Dan F tabel kita cari di tabel distribusi F dengan 0,05, yaitu 24,24 dengan hasil 1,98. Di sini kita dapat F hitung 8,71 dan F tabelnya 1,98, di mana F hitung itu lebih besar dari F tabelnya.
Dan ini ada contoh tabel distribusi F-nya dengan 0,05. Kita bisa lihat di paket halaman 347 dan di halaman 348. Nah, kita lihat ini ada yang kita dapat tadi datanya untuk mencari F tabel 24,24 kita sambungkan untuk mendapatkan hasil 1,98. Jadi 1,98 ini didapat dari tabel tersebut. Hasilnya maka F hitung lebih besar dari F tabel yang berarti homogen, artinya hubungan bahasa Indonesia dengan IPS koefisien arah regresi yang berarti atau signifikan. Yang B, F hitung lebih besar dari F tabel yang berarti homogen, artinya hubungan bahasa Indonesia dengan IPS yang berbentuk regresi linear. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.